Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas karunia hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada saat ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia. Sebaik-baik tempat yaitu Baitullah, rumahnya Allah. Selawat ini penting, hadirin. Doa yang tidak disertai dengan selawat, maka doa itu ngambang, tak sampai, tak nembus. Maka dalam hadis itu, dalam bab doa itu, kita itu sunnah untuk membaca selawat ketika doa. Di awal dengan selawat, ditutup dengan selawat. Begitu juga dalam majelis ini. Kita buat ada selawatnya. Kenapa? Dengan tabarukan, dengan berkahnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT terima majelis ini. Amin. Iman ini bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, bisa turun. Bahkan bisa keluar juga. Nauzubillah misalnya. Keluar masuk. Maka iman ini kita usahakan. Kenapa hari-hari kita usahakan bicara iman? Supaya iman dalam hati kita ini kuat, kokoh. Kalau iman ini sudah kuat, yakin sudah kuat, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang mantap. Maka dengan iman yang kuat tadi, dia akan mengalahkan kebatilan. Kebatilan apapun, sekalipun yang besar, akan kalah. Kalau imannya ini kuat. Masalahnya kalau imannya ini lemah, ada maksiat sedikit, langsung kita lemah. Langsung terpengaruh. Ada suasana yang tidak baik, sudahlah ikut-ikut aja. Lemah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha di majelis ini yang bicara maupun yang mendengar bagaimana imannya meningkat kuat. Seperti ini. Maka akan masuk dalam hati yaitu sifat takwa. Dibicarakan kebaikan-kebaikan, amal, bicara amal. Jangan kita bicara keburukan saudara-saudara kita. Apalagi bicara aib orang-orang Islam, apalagi membicarakan aibnya atau keburukan-keburukan ulama. Habis amal kita nanti. Apalagi membicarakan keburukan wali Allah, ulama. Masya Allah, kita jadi musuhnya Allah, hadirin. Kalau kita membenci wajah Allah, berarti kita ini mau hancur. Karena wajah Allah itu adalah kekasihnya Allah. Maka kita jaga adab dengan para ulama, dengan para guru, dengan kiai, ada para habaib, betul-betul dijaga, betul. Jangan ada dalam hati keburukan, merendahkan, menghina, apalagi membicarakan keburukannya tidak baik. Bahaya. Itu dalam hadis itu dikatakan orang yang membicarakan keburukan, menggibah ulama, itu sama aja kita ini makan racun. Berarti makan racun. Pasti suatu saat kita akan hancur. Lambat laun itu pasti akan hancur. Maka kita taubati. Menjaga diri. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang membicarakan keburukan orang lain itu, saudara kita, seperti kita itu makan, yaitu bangkai manusia hidup-hidup. Dimakan itu.
Bangkai dia diwujud seperti manusia, seperti orang itu. Kalau kita makan daging itu kita makan, busuk, darahnya, nananya kita makan. Mau seperti itu? Itulah orang yang suka membicarakan ghibah orang, lagi ghibah orang muslim. Itu bagaikan kita makan daging bangkainya. Orang yang dibentuk, yang kita ghibah bentuk aja. Kita makan telinganya, makan kotorannya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini jaga lisan kita ini dari perkara yang seperti itu, keburukan-keburukan, maka lisan ini akan jadi nur. Akan jadi nur. Apalagi dia baca Quran, zikir, bicara dakwah, akan mengeluarkan nur. Membaca Al-Quran, hadis, setiap yang dibaca itu akan keluar nur, sehingga jadi asbab hidayah. Maka orang itu bicara terus kebaikan, bicara amal, tapi nggak ada nurnya, karena hari-hari kita bicara keburukan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita, amin. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, telinga kita jaga telinga ini dari perkara buruk, jaga telinga ini dari mendengar maksiat. Mata ini dijaga dari perkara yang haram. Kalau pikiran juga dijaga dari perkara yang haram. Nah, kalau ini dijaga dalam kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Ghazali, itu orang bisa menjaga ini, maka bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mata dia jaga, telinga jaga, mulut dijaga. Ini nanti akan keluar para umatnya. Kenapa kita nggak ada? Karena kita tidak menjaga perkara itu. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjaga perkara itu? Insya Allah jaga perkara. Maka kalau kita perhatikan, polanya diperhatikan dari segi waktunya, tempatnya, terus rukunnya, sunnahnya, kita perhatikan. Sholat dengan khusyuk, dengan teliti. Kalau orang itu sholatnya baik, sholatnya sudah masuk, maka sholatnya akan menyelesaikan masalah. Baik itu masalah dunia maupun masalah akhirat. Tapi kalau sholatnya ini buruk, yang penting sholat, asal-asal, maka masalah kita nggak selesai. Para sahabat itu kalau ada masalah sholat, sebagaimana sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abdullah Ibn Ja'far. Beliau mau ke kebunnya kering, tak ada hujan, kebunnya kekeringan, nggak ada air. Maka beliau sholat 2 rakaat, selesai sholat, datang air itu dari tanah itu keluar air, lancar. Ini sholatnya menyelesaikan masalah. Begitu juga sahabat. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bagaimana hidupkan suasana ilmu. Hidupkan suasana ilmu ini penting, ilmu ini. Ilmu ini adalah tata cara kita hidup di bumi Allah. Kita ini hamba Allah, hidup di bumi Allah. Maka ada aturan-aturannya. Aturan itu ada ilmu. Maka ilmu ini bukan khusus untuk ustaz, bukan khusus untuk para kiai, tapi untuk seluruh hamba Allah. Belajar ilmu ini tidak terbatas waktu. Walaupun sudah tua, tetap belajar. Tetap belajar. Orang yang belajar ilmu, Allah jamin rezekinya, Allah cukupkan. Talibul ilmi taqabbalallahu birizqi. Orang yang menuntut ilmu, Allah cukupkan rezekinya. Maka belajar ilmu ini kita usaha. Jangan khawatir tentang rezeki. Ustaz, anak saya sudah mondok 10 tahun, tapi kayak gitu-gitu terus hidupnya. Allah. Ini datang setan ini, sudah mulai datang setan. Dibisikkan, anak kamu sudah kayak gini, 10 tahun mondok kayak gini kan. Kita mencari ilmu, kita mondokkan anak,
itu karena Allah, apa bukan karena Allah? Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini perlu kita. Akhlak ini sangat penting. Bagaimana ada perbaikan akhlak? Kita ibadah yang kencang, salahnya Masya Allah, tahajudnya berjam-jam, zikirnya kuat, dakwahnya subhanallah. Tetapi kalau akhlak, nauzubillah min dzalik. Orang dekat dia mesti sakit hati. Orang dekat dia pengen jauh. Ini akhlak, ini hadirin. Akhlak ini penting. Maka bagaimana kita akhlak yang baik dengan orang tua, dengan para ulama, hatta dia masih muda, tetap kita berakhlak baik. Apalagi sudah sepuh, ulama besar, ulama tua, wah kita perlu hati-hati. Apalagi dengan saudara-saudara Islam, saudara-saudara Muslim, kita harus jaga akhlak yang baik. Akhlak ini penting, hadirin. Kalau akhlaknya baik, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau akhlaknya buruk, doanya lambat dikabulkan oleh Allah. Ini kalamnya gejeran. Kalau orang itu akhlaknya baik, doanya cepat dikabulkan. Tapi kalau akhlaknya buruk, doanya lambat tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui kita itu akhlaknya baik? Nah, dalam kitab Mutahhab hadis, dalam hadis itu riwayat Ibnu Majah, ingat ya. Bagaimana kita mengetahui kita ini baik atau tidak? Yaitu bisa kita ketahui dari tetangga kita. Kalau tetangga-tetangga kita, oh ini bagus orangnya, baik, maka kita ini baik. Tetapi kalau tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang dekat kita, oh ini hal yang tidak baik itu. Salah terus, tapi dia orang tua, dia caci maki, hina, ulama, dia kata-katai, rendahin. Wah ini tidak bagus itu. Orang yang pelit, bakhil. Nah, jadi cara untuk mengetahui kita itu baik atau tidak akhlaknya, yaitu melalui dari tetangga-tetangga, Masya Allah. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu perhatikan niat kita, niat karena Allah, berjuang karena Allah, lillahi ta'ala betul. Jangan mengharap apapun kecuali selain Allah. Orang ini kalau kuat niatnya, niat betul-betul karena Allah, maka Allah akan datang dan pertolongannya. Kuat-kuatnya. Kemudian hadirin, kita usaha bagaimana meningkatkan ini supaya meningkat semua ini bisa terjadi, yaitu kita korbankan waktu kita, diri kita untuk di jalan Allah. Jangan apa, keluar fi sabilillah. Sekarang yang siapa yang mau berangkat 4 bulan, insyaallah. Mau 4 bulan boleh Pak?